Smart Touching the Human Wisdom. Menguak beragam inspirasi dari rangkaian cerita dan hikayat kehidupan. Smart FM dengan bangga menghadirkan Smart Touching the Human Wisdom bersama Peter Lim MBA. Smart Touching the Human Wisdom. Seven Steps of Success. 7 langkah sukses. Dikisahkan di suatu negeri burung, tinggallah bermacam-macam keluarga burung. Mulai dari yang kecil hingga yang besar. Mulai dari yang bersuara lembut hingga yang bersuara menggelegar. Mereka tinggal di suatu pulau nun jauh di balik bukit pergunungan. Sebenarnya, selain jenis burung, masih ada hewan lain yang hidup di sana. Namun, sesuai namanya negeri burung, yang berkuasa adalah dari kelompok burung. Semua jenis burung ganas seperti burung pemakan bangkai, burung kondor, burung elang, dan raja wali adalah para penjaga yang bertugas melindungi dan menjaga keselamatan para penghuni negeri burung. Sedangkan burung-burung kecil yang bersuara merdu bertugas sebagai penghibur. Kicauan mereka selalu terdengar sepanjang hari, selaras dengan desau angin dan gesekan daun. Burung-burung yang berwarna-warni, pemberi keindahan, tugas mereka adalah berkeliling negeri melebarkan sayapnya agar warna-warni bulunya terlihat oleh semua penghuni. Keindahan warnanya menemukan kegembiraan dan rasa tenang yang bisa saja menular bagai virus sehingga semua penghuni merasa bahagia. Pada suatu ketika, seekor induk elang tengah mengarami telur-telurnya. Setiap hari, elang jantan datang membawa makanan untuk induk elang. Akhirnya, suatu musim dingin, telur-telur itu mulai menetas. Ada 3 anak elang yang nampak kuat berdiri. 2 anak elang hanya mampu mengeluarkan kepalanya dari cangkang telur dan harus berakhir dalam paru sang ayah. Dengan tangkas, elang jantan mengoyak cangkang telur, lalu mematuk-matuk calon anak yang tidak jadi. Perlahan-lahan sang induk memberikan potongan-potongan tubuh anaknya ke dalam paru mungil anak-anak elang. Nampaknya kejam. Itulah dunia hewan. Untuk apa terbang dan mencari makan jauh-jauh jika ada daging bangkai di dalam sarang? Sebagai hewan, elang hanya mempunyai naluri tanpa nurani. Inilah membedakan manusia dan hewan. Waktu berjalan terus, hari berganti hari. Anak-anak elang yang pada awalnya berbentuk jelek karena tidak berbulu, kini mulai menampakkan keasliannya. Bulu-bulu halus mulai menutupi daging di tubuh-tubuh masing-masing. Kaki kecil anak elang sudah mulai berdiri tegak, walaupun kedua sayapnya belum tumbuh sempurna. Induk elang dan elang jantan bergantian menjaga sarang, memastikan tidak ada ular yang mengincar anak-anak elang dan juga memastikan anak-anak elang tidak jatuh dari sarang yang berada di ketinggian pohon. Suatu pagi, saat induk elang akan mencari makan dan bergantian dengan elang jantan menjaga sarang, salah seekor elang bertanya, "Kapan aku bisa terbang seperti ayah dan ibu?" Induk elang dan elang jantan tersenyum, bertukar pandang, lalu elang jantan berkata, "Waktunya akan tiba, anakku. Jadi, sebelum waktu itu tiba, makanlah yang banyak dan pastikan tubuhmu sehat serta kuat." Usai sang elang jantan berkata, induk elang menentangkan sayapnya, lalu mengepakkan kuat-kuat. Hanya dalam hitungan yang cepat, induk elang tampak menjadi sarang. Terlihat bagaikan sebilah papan berwarna coklat yang melayang di awan. Anak-anak elang masuk di bawah sayap elang jantan, mencari kehangatan dan kasih sayang sang jantan. Waktu berjalan terus. Musim semi telah berganti, musim dingin ke musim semi.
Seluruh permukaan pulau mulai menampakkan warna-warni dedaunan. Warna sinar mentari memberi sentuhan warna yang indah. Anak-anak elang pun sudah semakin besar, sayapnya mulai ditumbuhi bulu-bulu kasar. Suatu ketika, seekor anak elang berdiri tepi sarang. Ketika ada angin kencang, kakinya tidak kuat mencengkram tepi sarang sehingga dia meluncur ke bawah. Induk elang langsung merentangkan sayapnya dan mendekati sang anak seraya berkata, "Rentangkan dan kepakkan sayapmu kuat-kuat." Tetapi rasa takut dan panik membuat si anak elang karenanya tidak mendengar apa yang dikatakan ibunya. Elang jantan menukik cepat dari jauh dan membiarkan sayapnya terentang tepat sebelum si anak mendarat di tanah. Sayap elang jantan menjadi alas pendaratan darurat si anak elang. Si anak elang yang masih diliputi rasa panik dan takut tidak mampu bergerak. Tubuhnya bergetar hebat. Induk elang dengan penuh kasih sayang memeluk sang anak, menyelipkan di bawah sayapnya dan memberikan kehangatan. Sesudah si anak elang dan tidak gemetar lagi, induk elang dan elang jantan membawa si anak kembali ke sarang. Peristiwa itu menimbulkan rasa trauma bagi si anak elang. Jangankan berlari terbang dan mengepakkan sayap, berdiri tepi sarang saja dia sangat takut. Kedua saudaranya sudah mulai terbang dalam jarak pendek. Hal pertama yang diajarkan induk elang dan elang jantan adalah berusaha agar tidak mendarat keras di dataran. Lama berselang, setelah melihat kedua saudaranya berlatih, seelang yang pernah jatuh bertanya kepada ibunya, "Adakah jaminan aku tidak akan jatuh lagi? Selama aku dan ayahmu ada, kamilah jaminanmu," jawab si induk elang dengan penuh kasih sayang. "Tetapi aku takut," ujar si anak. "Kami tahu, karena itu kami tidak memaksa," jawab si induk elang. "Lalu apa yang harus kulakukan agar aku berani?" tanya si anak. "Untuk berani, kamu harus menghilangkan rasa takut." "Bagaimana caranya?" "Percayalah pada kami," ujar elang jantan yang tiba-tiba sudah berada di tepi sarang. Si anak diam dan hanya memandang jauh ke tengah lautan. Tiba-tiba si anak elang bertanya lagi, "Menurut ibu dan ayah, apakah aku mampu terbang ke seberang lautan?" Dengan tenang si elang jantan berkata, "Anakku, kalau kamu tidak pernah merentangkan dan mengepakkan sayapmu, kami tidak pernah tahu apakah kamu mampu atau tidak. Karena yang tahu hanyalah dirimu sendiri." Lalu si induk elang menambahkan, "Mulai dari sekarang, karena langkah kecilmu akan menjadi awal dari perubahan hidupmu. Semua perubahan dimulai dari langkah awal, anakku." Si anak elang diam tertegun memandang takjub pada induk elang dan elang jantan. Kini dia sadar, tidak ada yang tahu kemampuan dirinya selain dirinya sendiri. Kedua orang tuanya hanya memberikan jaminan mereka. Ada dan selalu ada jika si anak memerlukan. Didorong rasa bahagia akan cinta kasih orang tuanya, si elang kecil berjanji akan berlatih dan mencoba. Ketika akhirnya dia menggantikan elang jantan menjadi pemimpin keselamatan bagi para penghuni negeri burung. Dia akhirnya tahu bahwa kesuksesan diraihnya adalah dimulai saat tekad terbangun untuk melangkah. Sukses itu tidak akan pernah ada kalau hanya sebatas tekad. Tapi tekad itu harus diwujudkan dengan tindakan nyata walaupun dimulai dari langkah yang kecil. Mulailah rentangkan dan kepakkan saat kemampuanmu, maka dunia ada di dalam genggamanmu. Smart listener, sukses tidaknya hidup ini, kitalah penentunya. Semuanya 100% tergantung pada diri kita. Untuk sukses, ada 7 langkah yang bisa dijadikan sebagai salah satu acuan atau pedoman. Yang pertama adalah buat komitmen untuk maju. Apa yang dikerjakan di hari ini harus lebih baik daripada yang kemarin. Jangan berada di comfort zone atau zona kenyamanan. Yang kedua, pantang menyerah. Berjuanglah untuk pertumbuhan yang berkesinambungan. Yang ketiga, jangan menunggu inspirasi. Seorang pemain basket handal, Jerry West, mengatakan, "Anda tidak akan pernah dapat menyelesaikan pekerjaan Anda jika Anda hanya bekerja pada saat Anda merasa senang.
Mereka yang telah berhasil meraih keberhasilan mampu melakukannya karena mereka memotivasi diri sendiri dan tetap berusaha sebaik-baiknya. Bagaimanapun perasaan mereka pada saat itu, untuk meraih sukses, Anda harus tekun. Yang keempat, bersedia berkorban demi kesempatan atau no risk, no gain. Tanpa risiko, tidak akan mendapatkan apapun juga. Yang kelima, impikan sesuatu yang besar. Robert G. Kriegel dan Louis Padler mengatakan, kami tidak dapat menemukan batasan dari manusia. Semua tes, ukuran, dan garis finas dalam dunia tidak pernah dapat mengukur potensi manusia. Ketika seorang mengejar impiannya, dia akan berusaha sekuat tenaga, bahkan berupaya di luar keterbatasan dirinya. Potensi yang ada dalam diri kita tidak terbatas dan banyak yang belum dimanfaatkan. Yang keenam, buat skala prioritas, atur waktu dan organisasi diri dengan baik. Henry Kaiser mengatakan, setiap menit yang dipakai untuk perencanaan memotong 2 menit yang diperlukan untuk pelaksanaannya. Kita tidak akan pernah dapat meraih kembali waktu yang telah terbuang. Jadi, manfaatkanlah semaksimal mungkin. Yang ketujuh, berkorban untuk maju. Tidak ada sesuatu pun yang dapat diraih tanpa adanya pengorbanan. Smart listener, jika kita mendedikasikan diri pada ketujuh langkah ini, maka pasti akan sukses. Dan always do the best, selalulah berbuat yang terbaik. Tomorrow must be better than today. Esok pasti akan lebih baik pada hari ini. Saya Peter Lim dari Smart Touching The Human Wisdom, hanya untuk Smart FM. Demikian Smart Touching The Human Wisdom bersama Peter Lim MBA. Untuk informasi training dan konsultasi, hubungi 0819 880 604. Smart Touching The Human Wisdom.